Baik, sekarang kita mulai lagi ke inequalities. Inequalities itu ketaksamaan dalam sebuah segitiga. Coba kita lihat sekarang dua gambar segitiga ini, ada yang merah, ada yang biru. Yang merah kita lihat yang diarsir ini adalah sudut terbesar. Sudut terbesar akan berhadapan dengan sisi terpanjang. Pada yang biru kita lihat di sini arsiran warna biru tipis-tipis ini adalah sudut paling kecil. Dan sudut paling kecil ini dia menghadapi atau berhadapan dengan sisi yang paling pendek. Nah, ada teorema di 5.10 ini, jika satu sisi dari sebuah segitiga lebih panjang daripada sisi yang lainnya, maka sudut di hadapan sisi tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan sudut-sudut lainnya. Dengan sudut lebih besar dibandingkan dengan sudut yang ada di hadapan sisi yang lebih pendek, katanya begitu. Lihat diagram di sampingnya, AB ini 3 satuan, BC 5 satuan. Sisi AB berarti lebih pendek dibandingkan sisi BC. Sudut yang ada di hadapan sisi BC itu sudut A. Sedangkan sudut yang ada di hadapan sisi AB itu sudut C. Jadi, karena AB lebih pendek, sudut C ini akan lebih kecil besarnya dibandingkan dengan sudut A. Sudut A itu akan lebih besar karena dia menghadapi sisi BC yang lebih panjang. Itu kata teorema 5.10. Kemudian ada teorema lagi 5.11. 5.11 ini dikatakan bahwa jika ada sudut dari sebuah segitiga itu lebih besar, jika ada sudut sebuah segitiga yang lebih besar dibandingkan dengan sudut yang lainnya, maka sisi di hadapan sudut lebih besar, sisi yang ada di hadapan sudut yang lebih besar itu akan lebih panjang dibandingkan dengan sisi yang ada di hadapan sudut yang lebih kecil. Nah, kalau tadi diketahui sisinya, sekarang diketahui sudutnya. Kalau ada sudut yang besar, maka pasti di hadapan sudut yang besar itu sisinya akan lebih panjang dibandingkan dengan sisi yang ada di hadapan sudut yang lebih kecil. Contohnya ini nih. Sudut D itu 60 lebih besar dibandingkan dengan sudut E yang hanya 40 derajat. Sudut D dia menghadapi sisi EF. Artinya apa? Nanti si EF ini pasti akan lebih besar daripada DF karena DF ini sisi yang hanya di sisi yang berhadapan dengan sudut 40 derajat gitu. Teorema 5.11. Sehingga dari teorema 5.10 5.11 ini kita bisa melihat contoh 1 di sini penerapannya seperti apa. Di contoh 1 kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sisi-sisi yang A sisi-sisinya, kalau yang B itu berarti sudut-sudutnya. Yang A diketahui sudutnya, berarti kita bisa tentukan sisi-sisinya mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang lebih kecil berarti yang di hadapan sudut terkecil, yaitu sisi JH. JH akan lebih kecil daripada yang di hadapan sudut H, berarti JG. Kemudian terakhir yang paling besar adalah yang di hadapan sudut J, yaitu HG. Berarti JH kurang dari JG. JG yang di hadapan 45 kurang dari GH. JG kurang dari GH. Nah, sekarang yang diketahui itu sisi-sisinya. Berarti nanti kita bisa mengurutkan besar sudutnya. Yang paling kecil berarti dia berhadapan dengan sisi yang paling pendek. Itu sudut R. Sudut R, kemudian sisi yang terpendek kedua adalah 7. 7 itu berhadapan dengan sudut Q. Berarti habis sudut R kurang dari sudut Q kurang dari sudut P. Ini kita disuruhnya untuk dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, sekarang 5.11 ini
5.10 ini di sini diberikan pembuktian tentang teorema 5.10. Jadi 5.10 itu dikatakan bahwa tadi itu sudut A lebih besar dari sudut C karena tadi BC itu ada di hadapan sudut A lebih besar daripada AC. Nah, di ini nih modal kita. AC lebih besar daripada AB. Nah, kita membuktikan bahwa sudut ABC ini lebih besar daripada sudut C. Yang ini. Kita bisa menggunakan postulat dari penggaris untuk membuat titik D sedemikian sehingga nanti AB dengan AD itu sama panjang. Kemudian kita akan membuat segmen BD. Dan kita punya sebuah segitiga sama kaki ABD. Kemudian segitiga sama kaki ini dia punya sudut 1, 2, 3. Sudut 1 dan sudut 2 karena dia segitiga sama kaki si ABD ini berarti besarnya adalah sama. Sementara sudut 3 kemudian sudut di sini. Karena sudut ABC itu adalah sudut 1 dan 3. Jadi sudut ABC itu kan penjumlahan sudut 1 dan 3 ya. Sementara sudut C di sini di sini sehingga nanti sudut ABC itu pasti akan lebih besar daripada sudut 1. Sementara itu sudut 2 ini akan sama, tadi sudut 2 ini kongruen dengan sudut 1. Jadi sudut ABC pun akan lebih besar daripada sudut 2. Terus kita tahu bahwa di sini sudut 2 ini akan sama dengan sudut 3 ditambah dengan sudut C. Tadi ada teorema sudut luar segitiga ya. Sudut 2 itu akan sama dengan sudut 3 ditambah sudut C. Nah, yang ini baris ini. Kemudian, kalau begitu, sudut 2, karena dia penjumlahan, dan di situ salah satu yang dijumlahkan sudut C, sudut 2 ini lebih besar daripada sudut C. Akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa tadi dibilang sudut ABC lebih besar dari sudut 2. Sudut 2 lebih besar daripada sudut C. Jadi sudut ABC lebih besar daripada sudut C yang ini. Nah, itu yang teorema 5.10. Kemudian ada ketaksamaan sudut luar segitiga. Kita punya 1 di sini. Kemudian ada segitiga ABC. A1 ini adalah sudut luar. Jadi katanya besar sudut luar dari sebuah segitiga itu lebih besar daripada ukuran. Jadi ukuran sudut luar segitiga itu lebih besar daripada ukuran 2 sudut segitiga yang non adjasen gitu. Jadi sudut 1 itu kan ini kalau misal 1 dengan C yang ini dia adjasen. Tapi dengan yang A dan yang B dia tidak adjasen. Jadi kata teorema ini sudut 1 ini akan lebih besar daripada sudut A dan sudut B. Tuh. Dan contoh 2 nih. Di sini ada kursi sutradara. AB-nya sama dengan AC katanya. AB sama dengan AC.
Kemudian BC lebih besar daripada AB lebih ya. What you can conclude? Apa sih yang bisa disimpulkan dari segitiga seperti ini? AB, AC, dia segitiganya sama kaki. BC-nya lebih panjang dibandingkan dengan AB. Artinya di sini kita mulai saja. Karena sudut segitiga karena AB sama dengan AC kongruen, maka ABC adalah segitiga sama kaki. Sehingga sudut B sama dengan sudut C, kongruen dengan sudut C. Oleh karena itu, besar sudut B sama dengan besar sudut C. Karena BC lebih besar daripada AB, tadi diketahui ya, maka BC itu kan hadapannya sudut A. Sudut A ini akan lebih besar daripada sudut C. Berdasarkan teorema 5.10, gitu, sudut A ini berarti akan juga lebih besar daripada sudut B. Sudut A ini lebih besar daripada sudut B karena tadi sudut B sama dengan sudut C. Sehingga kita bisa katakan bahwa sudut A ini pasti lebih besar daripada 60. Sudut B itu kurang dari 60 dan sudut C itu kurang dari 60 gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalkan sama kaki ini lebih panjang gitu. Kalau ini 60, mesti yang A 60, tapi ini tidak mungkin 60 karena tadi katanya BC itu lebih panjang dan A itu lebih besar sudutnya dibandingkan dengan sudut B dan sudut C. Di sudut B dengan sudut C ini kalau misal salah satunya lebih dari 60 juga nggak mungkin karena si A ini harus lebih besar daripada si C, jadi dia pasti kurang dari 60 gitu. Ini kita menggunakan constructing, jadi kita mau mengkonstruk sebuah segitiga dengan sisi-sisi yang diketahui bisa atau tidak gitu. Ini menggunakan ketaksamaan segitiga gitu. Kita lihat nih 2, 2, 5. Kalau kita konstruk nggak nyambung segitiganya. Satu lagi 3, 2, 5. Kalau kita konstruk ini gambar 3 satuan, 2 satuan, 5 satuan nggak nyambung juga. Kalau ini nyambung yang C 4, 2, 5. Kita bisa sambungkan itu. Dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa kalau kita mau membentuk segitiga gitu, maka AB ditambah BC itu harus lebih besar dari AC. AC ditambah BC itu harus lebih besar daripada AB. Dan AB ditambah AC itu harus lebih besar daripada BC. Ini yang disebut sebagai ketaksamaan segitiga. Nah, di sini ada sebuah segitiga yang memiliki sisi 10 cm dan yang lainnya adalah 14 cm. Kita akan mencari sisi yang ketiga berapa gitu. Tadi 10 ditambah 14 itu harus lebih besar dari sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga yang kita tidak tahu ditambah 10 juga harus lebih besar dari 14. Gitu. Sini X lebih besar dari 4. Ini X kurang dari 24. Jadi si X ini antara 4 dengan 24. Gitu. Ini tentang ketaksamaan segitiga. Terima kasih.